Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Triwahyuni dari kelas ED. Di sini saya akan mempresentasikan bentuk dan instrumen teknologi informasi di bidang kesehatan. Definisi teknologi informasi secara umum yaitu sarana prasarana atau apapun yang membantu manusia dalam membuat, menyimpan, mengomunikasikan dan menyebarkan informasi. Lalu, definisi teknologi informasi di bidang kesehatan yaitu suatu pengembangan teknologi di bidang kesehatan guna memudahkan pelayanan kesehatan sehingga proses pelayanan itu akan terjadi secara cepat, tepat, dan efisien. Namun, teknologi di bidang kesehatan ini bukan hanya di pelayanan, tapi ada di laboratorium seperti pengembangan alat-alat diagnosis penyakit, lalu ada di pabrik, dan di dunia kesehatan lain. Selanjutnya yaitu manfaat teknologi informasi di bidang kesehatan. Yang pertama yaitu mendukung penelitian dan pengembangan obat dan terapi kesehatan. Terapi kesehatan itu contohnya seperti alat diagnosis. Kemudian yang kedua ada meningkatkan pengelolaan instalasi menjadi lebih cepat dan efisien. Lalu ada melakukan deteksi dini kepada pekerja pabrik melalui aplikasi mobile health. Jadi melalui aplikasi ini manajemen pabrik itu dapat memantau bagaimana kesehatan dari pekerjanya, sehingga ketika nanti ada suatu kecelakaan atau suatu tanda-tanda akan merujuk ke kecelakaan itu bisa dideteksi secara dini. Lalu menyediakan akses edukasi digital dan informasi kesehatan digital. Ini bisa di website, kemudian ada di Instagram, ada di IG, ada di TikTok, itu bisa digunakan untuk promosi kesehatan. Lalu yang kelima ada mendukung telemedis dan konsultasi jarak jauh. Contohnya seperti Halo Dokter, kemudian Klik Dokter. Nah, di situ kan ada aplikasi yang bisa digunakan untuk berkonsultasi yang ditujukan kepada orang-orang yang mungkin dia hidup sendiri, lalu dia tidak kuat untuk berjalan di pusat kesehatan, dia bisa berkonsultasi secara online. Lalu ada menyederhanakan proses administrasi dan pemasaran dan pelaporan. Dulu kita kenal proses administrasi itu dilakukan secara manual, ditulis di buku besar. Nah, itu tidak efisien. Lalu dikembangkan teknologi informasi, ada aplikasi yang bisa digunakan untuk administrasi, pemasaran, dan pelaporan di rumah sakit maupun apotek. Sebelum masuk ke bentuk dan instrumen teknologi informasi di bidang kesehatan, kita ketahui dulu apa perbedaan bentuk dan instrumen. Jadi, bentuk itu seperti bisa dikatakan kayak aplikasi. Jadi, sistem atau teknologi yang digunakan seperti telemedicine dan aplikasi kesehatan dan AI. Lalu, instrumen itu alat yang digunakan untuk yang teknologi informasi seperti software, hardware. Masuk contoh yang pertama, dari bentuk dan instrumen teknologi informasi di dunia kesehatan, yaitu ada sistem informasi apotek atau yang biasa disebut SIA, merupakan suatu perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola kegiatan operasional apotek. Hardware-nya yang digunakan itu ada komputer, ada laptop, kemudian ada perangkat jaringan internet, lalu fungsinya itu bisa membuat, menyimpan, dan mengubah data. Lalu output utama dari sistem informasi apotek ini yaitu jenis laporan. Laporannya itu ada laporan penjualan, ada laporan data obat, ada laporan konsumen, ada laporan keuangan. Nah, selain laporan-laporan tersebut juga ada nota transaksi untuk pelanggan dan peringatan stok obat hampir habis. Ini berguna sekali ketika akhir bulan akan dilakukan stok opname. Nah, di situ kan akan kelihatan mana obat-obatan yang perlu melakukan pemesanan ulang, mana obat-obatan yang tidak perlu. Dan di situ juga terdapat obat mana yang akan mendekati masa expired, obat mana yang akan mendekati masa BUD-nya. Jadi,
Sistem informasi apotek ini sangat berguna ketika digunakan di apotek karena dapat menunjang pelayanan dari apotek tersebut, memudahkan proses administrasinya. Yang kedua yaitu pembelian obat secara online melalui sebuah aplikasi. Pasien itu dapat membeli obat dan berkonsultasi dengan dokter yang berkompeten secara online. Contohnya aplikasinya ada Halodoc, ada Alodokter, dan Klikdokter. Nah, hardware yang digunakan itu ada ponsel, laptop, dan lain-lain. Softwarenya itu ada Halodoc, Klikdokter, dan Alodokter. Lalu fungsinya itu untuk mengomunikasikan dan menyebarkan kesehatan. Kemudian output yang dikeluarkan itu berupa informasi dan layanan digital seperti resep obat, rekomendasi obat dari dokter, kemudian laboratorium dalam bentuk PDF, hasil tesnya, kemudian ada ringkasan konsultasi. Nah, aplikasi ini itu sangat berguna sekali untuk orang-orang yang berada di atau jauh dari fasilitas kesehatan. Jadi obat tersebut itu dapat dipesan secara online dan nanti akan diantarkan ke rumah. Ya. Jadi aplikasi ini itu mempermudah proses konsultasi kesehatan dan termasuk inovasi baru. Lalu yang ketiga ada sistem rekam medis elektronik. Itu merupakan suatu sistem digital yang digunakan untuk mengolah informasi termasuk alergi, kemudian ada riwayat penyakit atau obat-obatan yang sebelumnya dikonsumsi oleh pasien. Nah, contoh softwarenya itu ada SRE atau EHR. SRE itu Site Reliability Engineering, lalu EHR itu Electronic Health Record. Kemudian hardware yang digunakan itu ada komputer, ada laptop, kemudian ada barcode scanner, ada UPS, modem, dan lain-lain. Lalu fungsinya itu bisa membuat, mengubah, dan menyimpan data. Output yang diperoleh yaitu digitalisasi dan kemudahan akses data medis pasien yang mencakup riwayat kesehatan, hasil tes, diagnosis, dan pengobatan. Lalu, sistem rekam medis elektronik di Indonesia yang populer yaitu ada Satu Sihat. Di sini ada contoh aplikasinya. Lalu, SRE ini digunakan untuk mempermudah ketika misalnya ada pasien yang berobat datang kedua kalinya ke sebuah rumah sakit, lalu akan dicari datanya oleh TTK-nya, dicari, kemudian kira-kira obat ini sesuai nggak sama pasien ini. Nah, ternyata pasien ini ada alergi tersebut. Jadi, bisa digunakan sebagai patokan atau acuan ketika akan memberikan obat tersebut. Yang keempat yaitu ada mesin pencitraan medis modern yang merupakan alat diagnosis berbasis teknologi, contohnya MRI, ada CT scan, dan ultrasonik. Fungsinya dia itu untuk merekam dan membuat data. Nah, dari ketiga contoh ini, saya mengambil satu yaitu CT scan, merupakan pemeriksaan pencitraan medis yang menggunakan sinar X dan sistem komputer khusus untuk menghasilkan gambar detail organ, tulang, dan jaringan lunak di dalam tubuh. Nah, ini hardware yang digunakan itu ada mesin CT scan-nya. Nah, software yang digunakan itu ada di dalam komputer. Jadi nanti hasil dari alat CT scan ini akan masuk ke dalam komputer, lalu diolah menggunakan algoritma canggih untuk menggabungkan dan merekonstruksi gambar-gambar tersebut menjadi citraan 3D. Kemudian akan dianalisis oleh dokter radiologi. Lalu ini hasilnya. Ini adalah contoh rekam medis atau CT scan dari kepala. Yang kelima yaitu ada wearable, merupakan suatu alat elektronik yang digunakan di tubuh untuk memantau kesehatan tubuh. Contohnya detak jantung, kemudian ada kadar gula darah. Contohnya itu ada smartwatch, ada fitness tracker. Nah, hardware yang digunakan itu ada prosesor, memori, sensor, dan layar. Kemudian softwarenya itu ada warehouse, watchOS, aplikasi, dan firmware. Lalu output yang disusun dari perangkat wearable ini yaitu data kesehatan dan biometrik seperti data jantung, oksigen darah,
pola tidur, dan informasi lokasi, serta data produktivitas dan hiburan seperti notifikasi, informasi visual via smart glasses atau asisten virtual. Nah, jadi perangkat wearable itu saya ambil contoh dari smartwatch. Nah, ketika kita misalnya berlari atau jogging, kita akan lebih tahu sebagaimana detak jantung kita itu berapa, terusan berapa lama kita lari, terusan berapa kalori yang sudah terbakar. Nah, itu digunakan untuk pemantauan supaya kita itu tahu gitu. Lalu bagi penyandang diabetes, ketika kita makan makanan yang manis itu kan nanti itu kan dalam bentuk jam. Nah, akan memberi peringatan kalau kita makan makanan yang manis dan melebihi kadarnya. Jadi kita itu bisa tahu kalau kita hari ini makan manis itu segini supaya kadar gula darah yang ada di tubuh itu bisa terkontrol. Nah, alat ini tuh sangat membantu bagi kita ya, soalnya jadi tahu kesehatan gizi kita seperti itu. Yang keenam yaitu alat pengukuran kualitas obat. Yang digunakan biasanya untuk evaluasi fisik dan kualitas produk obat. Contohnya itu ada hardness tester, ada dissolution tester, ada flowability tester, dan disintegration tester. Fungsinya yaitu untuk membuat data. Nah, dari semua contoh di atas, saya mengambil satu, yaitu hardness tester. Hardness tester itu merupakan alat pengukur kekerasan, yaitu ketika material itu bisa tablet, pil, atau kaplet diberikan tekanan untuk menahan deformasi itu seberapa seperti itu. Lalu output yang dihasilkan itu ketahanan suatu material yang diuji berupa nilai numerik dan menunjukkan tingkat kekerasan. Nah, perkembangan hardware tester dari yang manual sampai yang sekarang yang modern itu beragam macamnya. Nah, hardness tester ini sangat berguna untuk melihat kualitas dari material, baik itu tablet, pil, tablet yang digunakan untuk sebuah penelitian. Jadi kita itu tahu kekerasan tablet ini seberapa. Lalu yang ketujuh yaitu e-resep atau electronic resep, merupakan sistem peresepan secara digital untuk menghindari kesalahan penulisan resep. Kemudian hardware yang digunakan itu ada komputer, perangkat jaringan internet, lalu softwarenya itu ada web dan web rumah sakit. Lalu fungsinya itu bisa membuat, menyimpan, dan mengomunikasikan sebuah data. Nah, alurnya e-resep ini yang pertama itu dari dokter memeriksa pasien, lalu dokter akan memasukkan resep itu ke aplikasi e-resep, lalu langsung terkirim ke instalasi farmasi, kemudian dicetak dan diproses pengambilan. Lalu ini adalah contoh dari e-resep. Jadi e-resep ini bukan suatu pengembangan teknologi karena banyak terjadi kasus salah pembacaan resep karena mungkin tulisan dokter yang kurang jelas atau pembacaan yang salah, sehingga e-resep ini sangat berguna sekali memudahkan seorang TTK agar menghindari kesalahan atau meminimalisir kesalahan pembacaan resep, kemudian jumlahnya, lalu ada konsentrasinya. Jadi resep ini suatu perkembangan yang bagus. Jadi software yang digunakan itu aplikasi atau web dari rumah sakit. Yang terakhir ada sistem informasi kesehatan atau bisa disebut dengan HIS, merupakan suatu platform lunak terintegrasi yang mengolah pengumpulan, pemrosesan, dan pembagian data kesehatan untuk meningkatkan efisiensi layanan dan manajemen penyakit. Nah, hardware yang digunakan itu ada server, laptop, komputer, perangkat jaringan untuk mengolah dan menyimpan data. Nah, software yang digunakan atau aplikasi yang digunakan yaitu ada SIM-RS dan HMS. Fungsinya untuk membuat, mengubah, dan menyimpan data. Di samping ini merupakan contoh dari SIM-RS ya. Jadi, sistem informasi kesehatan HIS atau SIM-RS ini merupakan pengganti dari sistem pencatatan manual. Nah, yang mencakup semuanya termasuk mencakup rekam medik elektronik. Jadi,
Di situ itu sudah mencakup semuanya sistem yang ada di rumah sakit, sehingga memudahkan dalam proses pelayanan, pelaporan, maupun proses administrasi yang ada di rumah sakit tersebut. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.